bersama kita di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. Apa kabar semuanya? Kakak gimana, apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya juga sehat ya. Amin. Oke, kali ini kita membahas khusus orang yang sudah anak-anak muda yang sudah bekerja. Oke. Mungkin sekarang lagi di pilihan bertahan atau resign nih, Kak. Sedih ya. Kadang kalau misalkan apalagi masih di usia aku nih ya, Kak, khususnya di usia aku masih pingin memilih pekerjaan yang lebih mungkin lebih banyak peluangnya atau mungkin lebih banyak ininya nggak kayak gitu ya. Jadi mereka berpikir aku bertahan atau resign. Kalau bertahan kan mungkin berpikir sekarang susah untuk cari pekerjaan, betul kan, Kak? Apalagi dunia di Indonesia ini khususnya itu sangat banyak banyak kriterianya yang sangat-sangat membuat kita pusing. Aduh, kok kayak gini ya? Kok makin kayak gini ya? Jadi pilihan itu yang membuat anak muda zaman sekarang bertahan atau resign. Kalau bertahan mungkin ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Kalau resign, aduh gimana juga gitu ya, Kak? Gimana, Kak, menurut Kakak? Ya, mungkin kita pertama-tama mau lihat dulu apa sih alasan seseorang mau resign dari tempat kerja ya. Nah, yang pertama itu bisa saja stres berlebihan ya di tempat kerja ya. Mungkin karena merasa bahwa pekerjaan yang dia geluti saat ini itu terlalu berat gitu ya, terlalu berat sehingga dia merasa sering tidak punya waktu untuk diri sendiri gitu ya, untuk keluarga, untuk teman, hangout apa segala macam gitu lah. Jadi karena saking sibuknya di tempat pekerjaan tidak ada waktu untuk bisa me time lah istilahnya gitu ya. Jadi dia merasa stres gitu. Jadi atau banyak lemburnya gitu ya, Kak. Betul ya, banyak lembur tapi gajinya gitu aja. Gitu kan. Nah, jadi akhirnya dia memilih kayaknya aku resign deh gitu ya. Bisa saja seperti itu. Nah, yang kedua juga bisa mungkin karena lingkungan yang tidak nyaman. Bisa mungkin karena dia sedang berkonflik dengan seorang atau dengan rekan kerjanya yang membuat dia merasa tidak nyaman di lingkungan di mana dia sedang bekerja saat itu. Lalu bisa saja juga dia merasa bahwa tidak ada perkembangan karir di tempat pekerjaannya sekarang ini. Tidak ada peningkatan skill atau apalagi dengan gaji gitu ya. Jadi dia merasa bahwa aduh kayaknya stagnan aja nih, nggak ada yang bisa dikembangkan, nggak ada potensi yang lain yang bisa dikembangkan dalam dirinya. Jadi dia memilih untuk resign atau tidak sesuai dengan passion. Kadang kan kita kerja itu ya apa aja deh yang penting menghasilkan uang gitu kan. Padahal tidak sesuai dengan passionnya kita, tidak sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi bisa saja seseorang itu harus resign dari tempat kerja karena dia sudah merasa bahwa bukan passionnya dia untuk melakukan hal itu. Nah itu, ketika menghadapi situasi-situasi itu wajar saja jikalau seseorang merasa harus resign. Tapi pertanyaannya adalah apakah resign itu adalah satu-satunya solusi untuk dilakukan? Nah sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita mau lihat dulu kapan sebaiknya kita bertahan gitu ya ketika kita sedang bekerja ya. Bisa saja kayak tadi kan saya sudah bilang, bisa karena lingkungan yang tidak nyaman, ada konflik dengan rekan kerja. Tapi bisa saja masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan kemudian kita bisa nyaman kembali kan untuk bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Atau juga ada peluang karir yang lebih panjang gitu ya. Jadi kita lihat bahwa di tempat kerja ini meskipun di awalnya itu mungkin terasa berat, tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya ada kesempatan bagi kita untuk bisa lebih mengembangkan karir kita lagi gitu, mengembangkan potensi apa yang ada dalam diri kita melalui pekerjaan kita saat ini. Maka pilihan untuk bertahan itu seharusnya ada di kita. Gitu. Atau kemudian memiliki pengalaman kerja. Nah, seperti tadi yang Febe katakan, sekarang ini kalau kita mau kerja itu ya salah satu syaratnya adalah harus punya pengalaman kerja kan. Nah, minimal 2 tahun. Nah, bisa jadi pekerjaan yang sekarang kita geluti itu, kita bisa jadikan itu sebagai pengalaman kerja kita ketika kita nanti mau mencari pekerjaan yang lain ya. Jadi ya bertahan sesaat untuk bisa sabar dulu sabar dulu ya untuk menjadikan itu sebagai pengalaman kerja ya. Dan tentunya juga kita harus lihat finansial kita ini stabil apa tidak ya. Kalau finansial stabil ya udah bertahan aja di tempat kerja kan, karena tidak akan mengganggu gitulah. Tapi kalau maksudnya kalau finansial kita lagi tidak stabil, untuk resign itu harus pikir matang-matang loh, karena nanti ketika kita sudah resign itu
ya untuk mencari pekerjaan lagi ya susah. Iya, Apalagi betul. sekarang ini lagi tren apa ya, kabur aja dulu gitu Iya. kan. Karena begitu susahnya mencari pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya merasa finansialnya belum stabil, ya jangan buru-buru ambil keputusan untuk resign. Nah, tapi kalau misalnya sudah sampai mengganggu kesehatan mental kita ya, fisik kita terganggu karena di tempat kerja itu membuat kita memiliki tanda-tanda yang serius gangguan fisik dan mental kita, maka jangan sampai karena pekerjaan juga pada akhirnya kesehatan mental kita terganggu gitu ya. Nah, bisa lah ya untuk bisa mengajukan resign, atau memang seperti tadi tidak ada peluang kita untuk berkembang, kemudian merasa tidak ada nilai yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dan kita sudah punya rencana cadangan ya. Jangan lupa itu harus sudah punya rencana cadangan, Ada plan gitu ya. A, ada plan B. Iya, betul. Jangan sampai kita keluar lalu kemudian lah kok nggak ada Iya, apa-apa gitu ya, nggak ada yang bisa malah kita menyesal kerjakan. nanti Betul akhirnya. sekali ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana sih cara kita memberikan keputusan yang bijak? Apakah kita memilih untuk bertahan atau pada akhirnya kita resign? Ya tentunya ini adalah harus ada evaluasi secara objektif. Kita evaluasi dulu apa sih yang menjadi penyebab kita harus resign atau kita harus bertahan. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan orang yang bisa kita percayai, dan tentunya kita sudah memberikan atau menyediakan rencana cadangan untuk nanti ketika kita resign dari tempat kerja sekarang, kita sudah memiliki pekerjaan yang lain untuk kemudian kita bisa melanjutkan hidup ya. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah gitu ya, hanya karena tadi emosi sesaat ya, luapan emosi kita, kemudian kita mengambil keputusan yang tidak bijak. Kita resign dan kemudian kita belum mempersiapkan apa-apa dan pada akhirnya kita menyesal. Jadi harus pikirkan matang-matang apakah memang bertahan atau resign adalah sesuatu keputusan yang memberikan nilai hidup bagi kita, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup loh. Ini menyangkut mau bisa makan atau tidak gitu kan. Jadi kedepannya jadi mesti dipikirkan matang-matang. Firman Tuhan juga berkata ya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jikalau memang kita merasa jenuh atau ingin resign, penting untuk kita kembali merenungkan ya, apakah pekerjaan ini sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita ya. Jikalau iya, bahwa kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati, meskipun ada tantangan yang harus kita hadapi. Namun jika pekerjaan itu tidak sesuai dengan panggilan kita, maka itulah saatnya kita mempertimbangkan perubahan ya. Jadi saya pikir seperti itu, dengan keputusan yang bijak yang kita ambil ya, bukan karena emosi sesaat ya. Jadi apapun yang keputusan yang kita ambil, kita juga harus memutuskannya dengan iman, percaya kepada Tuhan gitu ya, supaya apa? Perjalanan karir kita itu tidak berhenti di situ saja ya, karena perjalanan karir kita itu akan sangat panjang dan itu akan menentukan juga masa depan kita. Jadi jangan terburu-buru ya teman-teman ya, harus pertimbangkan beberapa hal gitu ya, memilih bertahan atau resign. Saya pikir seperti itu sih, Febe. Mungkin ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Betul. Apa ya, maksudnya rencana Tuhan untuk kamu itu apa kayak gitu ya. Jadi tanyakan dulu sama Tuhan, maunya Tuhan itu apa. Kalau disuruh bertahan ya bertahan aja. Kalau dulu resign, ya udah silakan. Betul. Oke, terima kasih Kakak Kasih sudah Sama-sama. menjelaskan begitu panjang. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di lain episode. Bye-bye. Bye.